Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat ini kita nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami ngempal pinarak wonten majelis pengaosan menika. Mugi agar kita sami rawuh wonten majelis menika saya setuju dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi agar kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wabarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah aminal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mukian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, wonten pengaosan ingkang sampun kita bicara masalah ijtihad lan masalah madmun, masalah taksir, masalah al-basirah. Ijtihad menika mengerahkan seluruh kemampuan lahir batin untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Tapi nalika ijtihad itu untuk sesuatu yang jelas-jelas itu dijamin oleh Allah, sebenarnya itu ada kesia-siaan, sia-sia perkara yang
sudah dijamin oleh Allah itu pasti jadi. Cuma yang jadi soal mana yang nanti pasti jadi. Artinya faktor apa yang menyebabkan itu jadi rahasia Allah. Sehingga kita harus yakin bahwa di luar yang kita tahu itu masih banyak tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Quran dawahaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sethithik mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Bandingno lautan sak tetes. Ibaratnya yo sak canggih-canggih, sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data. Itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Nah, data-data baik itu nanti lewat indra, lewat rasa, lewat karsa, bahkan mungkin lewat pertalian antara satu data dengan data yang lain, keluar data baru. Lalu itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Ta'ala pun di napa istilahnya pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Quran, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat dawuh-dawuh Rasulullah, bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ud'uuni astajib lakum. Ud'u donga sira kabeh. Padha donga sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kedue sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah ini apa ya? Janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti, sudah pasti. Nah, kita lupa, sering-sering itu lupa karena kita punya permohonan. Lalu kita lupa berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam ada memaksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa, ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu. Artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya?
Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut mengoreksi. Kewajibanmu tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana. Itu pekerjaan kamu. Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian ngabulnya. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkrah-ungkrah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu lah kok sing jenenge kuwasa itu mana? Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu wong Jawa ngarane. Getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarane pepeko, sembrono, taksir. Bahasa Arab taksir itu nganggep cukup sedikit ae. Alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Sesuatu sing dituliba, sesuatu yang dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Nah, itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu yang dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lirwakne, mbok sembranakne, enggak pakai mbok ngurus. Suasana kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun ala iltimasil basirah minka. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta mata hati. Lek sing buta mata lahir ngono akeh sing nuntun gitu. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan, karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib. Yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Perkara sing wis dijamin karo Allah, ya kita nggak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah banyak, di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan melok ngurus. Kapan tuh Gusti Allah arep ngabulne donga aku ndremimil aku ndonga mulai cilik sampai kesini tuae kok. Panggah melarat aja ini sugih kuwi kapan? Ada yang Joko, ya Allah Gusti, kok kula ndang diparingi judul. Wis ndonga sampai wiridan tasbih terseser kaya puteran kaya pikiran ya. Iki panggah nek cewek sapa malah mlengos. Ada kecurigaan lah. Jadi Gusti Allah iki iso ngabulkan dongaku apa ora kan? Ketika ada anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba, kawulane Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat pemberian itu, berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu. Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngelegen?
Karena apa? Secanggih-canggih data yang kamu punya sebagai hamba, itu pasti orang yang sapojoe data yang dipunyai oleh Allah. Data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya. Salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang mata hati itu buta. Itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja lalu nggak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin tali di rumah dia bergaul dengan istri yang ini, mungkin ya wis diomongir noto bojo bakal dablek kae. Wis berusaha untuk ngatur yang bojo iki apik, manut. Malah kadang-kadang wis dipatehai dibungakno bareng ben dadi bojo sing apik, salihah. Tapi ternyata pancet ngomel. Lalu kita putus asa lah wis. Gak ada jalan keluar, begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis, lalu salah. Cuma bingung-bingung lah metuai. Nah, yang coba petuk banyak hal. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Alah mesisan. Yang rumah bingung, tak bingung nih sisan. Nah, di luar mungkin ada cari kepuasan-kepuasan yang di luar. Nah, ini bermula dari keputusasaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan-kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali, yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Ada sing contoh dek winginan ini kok ya. Contoh pengajian sing sampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong, siap. Bahasane sing apa ya? Online ya. Online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang gini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Nandur, sing contoh dek ini kan nandur ya. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketera omo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketera omo. Gabae dipangan tikus. Nah itu orang yang datanya cepat. Datanya data yang hanya sebatas yang dia tahu, maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kunandur ini rugi. Tapi wis kangelan bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggo ngelep. Ternyata bangsa panen dipangan tikus, rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investasikan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus, maka saya nggak uman kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500.000 untuk biaya penyelenggaraan pertanian. Mestinya harus ada tumbuh panen 1,5 juta, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000 tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadharatan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu, seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai nggak dimakan tikus, sementara sampai dapat uang hasil benar-benar 1,5 juta, karena ketika kamu nanam
menanam, menginvestkan itu. Mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan. Mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu. Yang itu tidak kita masukkan data. Sehingga ketika panen nanti, gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta, itu kalau dimakan anak cucumu, nanti hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menumbuhkan akhlak yang akan merigukan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar. Gara-gara apa? Anakmu ngamukan, anakmu nakal gara-gara mangan hasil panen 1,5 juta campur godok. Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Saat malaikat datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Berarti kelangan berapa? 450.000, ya kan? Dia invest 500.000, oleh panenan saya ketahui, berarti kan kehilangan nominal uang 450.000, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Umpama kuwi dinominalkan mungkin iso 1,5 triliun, mungkin iso 1,5 miliar, mungkin iso 15 juta. Kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar satu tanaman yang dilakukan dengan cara rodok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok nggak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut mungkin besengut itu mecucu. Cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap alah penggawean kok iki. Pokoke wong lanang teko iki kaya mulai urung-urung wis ngono. Sehingga ada hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe kopi yo karo merengut. Tapi mau diketokno upamane rekaman sing canggih ngono, direkam suarane ati pas ambek udek kopi ambek muni. Wis wong lanang ora enak-enaki. Enak-enak ndelok tersanjung digugah kok gawe kopi ngono anu-anu. Ada hawa. Hawa gak enak kan itu. Bareng karo pandang gawe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung, sampean datang ini kok si pemilik warung itu wis lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Ket sore iki ora nek wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung. Pemilik warung itu marem. Ketika marem, ngersakin apa, Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi. Senajan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, "Nyapa, Pak? Kopi sini kono kok enak tapi lek ning omah kok ora pat enak." Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri, tapi kalau di warung ada hawa seneng dari si pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda, apalagi di pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik, tapi omahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayaran wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan madoroti anak putu oleh Allah. Malaikat timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh ning perkara mangan gabah sing campur godhog, bunuh saja padinya, tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan kan, malaikat Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godhog. Jadi Allah akan mengasihi. Nah, pemahaman kayak gini ini adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah pengasih, Allah penyayang.
Oleh karena itu diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah pada makalah selanjutnya, beliau mengatakan la yakun ta'khuru amatil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liya'sika bahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Layakun ojo ono apa ta'khuru amatil atai mundure bantuan peparing, artinya keterlambatan pemberian dari Allah ma'al ilhahi sertane apa ya, ilhah itu kiai kuno oleh maknane juwet bahasa Indonesia ini juwet minta sambil memaksa sambil terus merengek minta terus, itu ilhah. Wong kuno kiai kuno maknane jubet. Oleh wong Goro Jawa Tengah gareng ganteng. Cara ngene lho, Pak. Ngeringi ya. Zaman duwe anak esuk-esuk, Pak. Zaman tukone sepatu, Pak. Sik repot, bapak ora duwe njaluk ndak, Pak, sepatu, Pak. Sampai sore ku sing donekne kuwi ta. Pak, sepatu, Pak, itu gareng ganteng. Walaupun doamu sudah ngeringi terus-menerus, tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang, terlambat. Malil hayi serta yang juwet-juwet doa yang dalam doa aja ana iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak si kamarin putus asa sira. Jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking bungane, tapi tetap pemberian dari Allah itu tidak datang-datang. Jangan sekali-kali itu memunculkan keputusasaan. Karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah. Karena Allah telah menjamin ijabah. Allah sudah menjamin sapa sing donga tak sembadani. Ud'uni astajib lakum, donga tak sembadani. Sudah kayak gitu. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah nggak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh kapan ijabah itu dilakukan. Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta, Allah tidak memberi uang 5 juta, tapi memberi kesehatan, yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini wafil waktu, dan Allah memilih waktu alladzi yurid, waktu yang dikehendaki Allah, la fil waqti alladzi yurid, bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya, karena yang berpuasa sana kok. Arep maringi kuwi jam pira, kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandine dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu enggak bisa terganggu. Dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi soal doa itu seringkali kita bertanya, dijazai kiai kono, dijazai kiai kono, bahkan syarat-syaratnya donga menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni, wis kabeh wis tak lakoni, tapi kok ya ora mandi-mandi. Wah, aku duwe utang sak juta, ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan sampai dremimil. Panggah ora kesaur-saur. Mau langsung nagah mlebu metu. Nah ini keterlambatan ini jangan sekali-kali itu lalu kamu menvonis diri
Bahkan kamu suudzon kepada Allah, ora mandi dong aku, wis ora ndonga-ndonganan. Niki putus asa. Putus asa. Karena apa? Sebenarnya kalau kita mau paham kasih sayang Allah itu, mengapa sih kita itu kok oleh Allah ditumpuki utang gak iso nyaur-nyaur? Apa ora iso to? Gusti Allah niku malik terus dadak iso nyaur itu apa gak bisa? Bisa enggak? Bisa, mengapa nggak mau? Mengapa nggak mau? Ketika kita tanya mengapa nggak mau, itu pasti ada unsur keluasan kasih sayang Allah yang kita nggak bisa melihat. Karena keterbatasan akal kita, bahkan mungkin karena kita kadung sungguh-sungguh ingin secepatnya meraih dan iso nyaurutan tadi loh. Itu kita lalu tidak sempat melihat keluasan itu, yang bahasanya tadi itu intimas. Kita jadi orang buta, tidak bisa melihat hikmah yang banyak dari numpuknya utang itu tadi. Kalau kita punya agak luas sedikit ngelenggono, ngeleremne pikiran, serta lerem sedilok ngoten mawon, niku sosok gampang ketemu. Apa sih? Satu, karena utang saya numpuk, lalu saya tidak sombong. Lah arep sombong piye yo ngalor idul ditagih wae kok. Apa bisa sombong? Nggak bisa, pasti akan jadi wong lupu, gak bisa sombong kalau itu lisin. Dari situ kita sadar bahwa ternyata saya itu lemah. Nah, kesadaran akan kelemahan diri itu mempercepat kita untuk duduk pada posisi yang sebenarnya sebagai hamba, dan posisi kehambaan itulah sebenarnya yang akan menyelamatkan hidupmu dunia akhirat. Soal malie utang jadi gak utang, alah gelis. Itu Allah mudah sekali merubah itu. Tapi kamu berterima kasihlah, selama ini saya ditumpuk utang karo Allah. Berarti saya tidak perlu jadi orang takabur, karena orang takabur itu ancamannya berat sekali. Man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhalan nar. Itu hadis Rasulullah. Sapa wonge sing ning jero atine ana sak debu saja ketakaburan dalam hatinya, maka dia akan terseret masuk neraka. Nah, aku terus gak ngutang blas ita itu tak anggap wong kabeh misarku kabeh, ya malah kojur aku. Jadi berarti aku ditumpuki utang karo Allah iki diselametno. Dene soal operasional lek ditagih lho kena jenenge menungso mbek menungso dipetung lek ya kena to. Lek enek dicicil sithik ngono kan iso rodok meneng. Terus semoyo lek ya kena. Dene sampe pol-polane pol enek sing disita ya. Wong panjen dunya iki aku ora melok duwe disita mbok ya be. Wong aku biyen teko ya muda ora nganggo klambi ya. Dipone sisan. Masa to? Gusti Allah ya ora welas karo aku lek aku dadi kawulane. Aku lungguh manut apa sing diperintahno Allah tak lakoni. Masa to karo Allah ora diwelasi. Saestu niku. Sing penting kita itu sadar betul bahwa kita selalu didekati Allah, selalu disayangi Allah. Cuma memang bentuk kasih sayang yang disikapkan Allah kepada kita itu yang menentukan Allah, bukan kita. Bentuknya piye? Bentuknya piye? Terus tekane peparing iku kapan? Itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Jadi nek nuwun sewu niki sering kula nggih contoh. Enten tiyang donga, ya Allah Gusti, kula nyuwun duit 50 juta Gusti. Lah donga wis temenan sampai nangis-nangis. Ya Allah, kula niki butuh duit 50 juta ya Allah. Terus biasanya metu alasane, kula niki butuh ngeten. Daftar kebutuhan diajokne. Nah, akhirnya kali malaikat sing tukang jaga donga ditakoki, "Kati kok ngomong apa? Nganu, terus nyuwun duit 50 juta. Lah tinggi apa to? Terus nggih nyaur utang. Utang ning sapa? Utang teng menungso. Mek 50 juta nggih. Ya wis.
Tak kabulno. Tak kabulno. Tak paringi 50 juta kuwi, cuma ngene ya. Iku engko aja baru para duwe. Nek baru para duwe gak sida nggo nyaur. Malah numpun neh utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe sik. Kalau mbok kae duwe kok malah utange tambah nemen. Wong butuhe dhek bebas saka utang kok. Nggo duwe kok iso nyaur tenan, lunas, terus karo banke ditawani neh, Pak, ini sudah lunas apa enggak amprah lagi gitu. Iya. Ini enggak usah nganu, Pak. Sertifikatnya enggak usah dibawa pulang, masukkan saja amprah kedua, amprah baru. Lebih banyak, Pak, ini bisa kok. Pinten, Pak. Kali atus, nyemput. Nah, ketekan 50 juta justru malah ketumpuan utang 200 juta. Nah, Allah melas, begitu tuh melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan. Ojo mbok rupakno 50 juta. Lah terus pundi Gusti ngene? Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik suruh ke sini. Akhirnya ditimbali Allah. Sik datane wong iku deloken. Dosane pira dosane? Dosane kathah Gusti. Enggak upama iku dirupiahno lho, dosa kuwi didadekne rupiah ngono utange pira? Nggih kata iki pira to ditotal. Umpamanya miso 50.000. Nampleng wong 100.000. Terus salate ditinggal 250.000. Ditotal pira jumlahe kabeh? 150 juta Gusti. Jadi dosane 150 juta. Nggih. Dosane 150 juta. Lah ngamale tiliono, ngamale tiliono. Dosa ditotal niku. Tahu kalau katut melok jamaah, ngene wis keri 20.000. Kalau katut melok ngaji 30.000. Mergo ora pate ikhlas kok. Dadi amal iku lek gak pate ikhlas regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu terus rada akeh iki 150.000 ngono. Tahu melok bangun masjid 200.000 mergo ditodong panitia. Bisa ditumpuk-tumpuk pira jumlahe ngamale pira kabeh? Nganu Gusti gangsal juta pira? Gangsal juta berarti min pira kuwi? Dosane 150 juta, amale mek 5 juta, berarti min 145 juta. Ah ya wis ngono wis. Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa dhuwit, malah tambah utange. Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saiki ndeke duwe ngamal 55 juta, berarti dosane karek 95 juta. Nah, hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita, sehingga kita jadinya suudzon lalu putus asa. Padahal catatannya langsung ngalih. Sama seperti kita mungkin, nah ini serodok gampang contohnya malah. Seperti kalau kita punya uang di bank itu, yang bank itu sudah online, ATM-nya di mana-mana. Mungkin ada orang transfer uang ke kita nggak tahu bahwa ternyata sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak. Jadi untuk mencari data itu nggak bisa. Yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta, sehingga ada transfer masuk nggak bisa lihat. Itu persoalannya. Mulai kita yakinlah kalau kita sudah berdoa, maknanya kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah, atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya, atau dalam bentuk penghapusan dosa, atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti. Itu bisa saja Allah membentuk begitu. Mungkin ngeten, karena uang mulang ngaji dengan Taman Pendidikan Al-Quran. Gajinya sahulan paling-paling 50.000, termasuk TPQ maju ya. Ustadz digaji 50.000 per bulan. Kalau moro-moro, ya Allah Gusti, kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Quran, lah kok gajine namung 50.000 Gusti. Ngoten. Terus donga.
Mbok kula niki ditambahi rezeki sing kathah. Sing saulan saged gangsal 100.000 ngoten lho Gusti. Rumangsane 500.000 wis akeh banget. Padahal jenenge wong urip ning donya, jika ana 500.000 ya kurang. Lek wis roh 500.000 butuh 5 juta. Lek wis 5 juta butuh 50 juta. Iya terus. Ning donya wateke gitu itu. Misalnya orang itu bertambah satu kekayaan akan bertambah kebutuhan, itu pasti. Kalau duitnya sepeda ondel kan nggak perlu sopir, tapi kalau duitnya mobil butuh sopir. Nah, sopir butuh digaji. Ketepaan sopirnya wis duwe bojo, duwe anak. Kalau anak sopir iku lara kene melok nambah, tambah anggaran, mergo duwe mobil. Tapi coba lagi duwe mobil. Nah itu kadang-kadang kasih sayang itu Allah dibentuk dalam hal-hal seperti itu. Nah sudah, ketika si guru TPK ini berdoa, ya Allah saya minta gaji 500.000 per bulan. Terus malaikat yang nunggoni doa ini melas. Gusti, wis pundi niku? Enten guru TPK khusyuk istiqomah, mulane nggih tertib niku ndonga nyuwun gaji gangsal 100.000 Gusti. Niki dituruti napa mboten? Jaluk pira? Gangsal 100.000 mulang Quran jaluk 500.000. Nggih Gusti, isin aku. Gajine wong mulang Quran kuwi ora samono kuwi malaikat. Ya terus niki diparingi lho aja kesitian. Kesitian. Aku pangeran sing maha loman maringi wong maca Quran kok tak kei 500.000 per bulan isin aku. Dados pundi? Iku arep tak wehno sok ben ning akhirat. Tak dadekno omah sing gedene bumi langit sak isine, lengkap sak kamane, lengkap sak pelayane. Sing cara nilai ning donya gak enek sing bandingi. Mergo kalau tak deleng ning donya malah gak enek nggone. Kaneng gue terus putih ya wis cateten tok ae wis cateten tok sok diweno ning akhirat. Lah terus sakniki terus putih ya ben ngono ae. Ya ngontal ngoten ya ngontal ngono ae. Mergo iku lek mbok kei dhuwit tenan 500.000 malah pilek. Mergo dhuwit 500.000 kok kaya es. Kesenengan duduk 500 per bulan dong nglencar malah mulange kelendran. Ya ben ngono ae, ngono malah sehat rohanine, atine gak gampang pilek. Nah niki. Jadi kasih sayang Allah itu kadang-kadang begitu diberikan, begitu tidak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu tidak hanya mengatur orang di dunia saja. Kamu di dunia Allah juga Allah, kamu di akhirat Allah juga Allah. Jadi dunia dan akhirat itu satu rangkaian kesatuan kehidupan, sehingga mungkin dunia gak dikai dengan akhirat mesti dikai. Maka seringkali hadis Rasulullah itu mesti digandeng. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Karena apa? Itu sudah merentangkan jatah kehidupan tidak hanya di dunia ini saja. Jadi jenengan lek teng dunya mungkin digawe sengsara, untuk ngondur memel gak kasil-kasil, itu bukan berarti Allah gak welas. Tapi justru Allah tidak memberi, itu namanya Allah welas. Itu Allah welas karena Allah punya pertimbangan sendiri yang sampai tidak tahu, karena saking luasnya kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nalikane diperintah dening Allah nglakoni taklif, nglakoni perintah-perintah tertentu sing pun ditentokne Allah. Subuh, sholat subuh, zuhur, sholat zuhur, asar, sholat asar, maghrib, sholat maghrib, isya, sholat isya. 1 Ramadan, puasa Ramadan sampai 30 hari. 1 Syawal, zakat fitrah, dan seterusnya. Niku sering boten enten hasil. Ya, boten enten hasil yang bisa kita rasakan sekarang ini. Niku sering. Mulane nyuwun sewu, dengan bar kerugian. Mau bawa dagangan yang pasar, bawa kangkung sak bongkok, bisa dihitung-hitung hasilnya pira.
Mek 1.500 yo. Nunggone sekesuk kok dodol kangkung malah dhuwit 1.500. Nah. Padahal aku ya wis sregep, aku salah. Terus ini kok anak wong salah taya aran kade, maksiate terus. Kabar-kabar iku agar lunga ning hotel mesti golek kemul sing sambekan. Wong lunga rono neh jare ning kono duwe simpenan. Yo lek simpenan rada resmi diakati ngono simpenan carukan. Wis macam-macam. Ngombe ra gelem ngombe teh, ra gelem ngombe banyu bening. Padha beninge tapi putihan. Jalu serono. Wis kelakuane kaya ngono ae uripe penak, montore jejer-jejer. Bojone ayu-ayu. Bojo sing ketok ayu sitok tapi sing liyane ayu-ayu gak ketok. Lah sing aku iki wis temenan aku salah jamaah tertib. Kok dodol kangkung esuk-esuk malah bati 1.500. Sosok iri ngoten nggih. Sosok iri kula jenengan niku kadang-kadang sampai nuwun sewu. Sosok budek-budek nang Gusti Allah. Mbok menawi sing tau duwe kaset sing nom-nom niki nate enten kaset nyanyiane Iwan Fals. Apa Tuhan tidak mendengar? Kok iso anak Tuhan enggak mendengar, Allah Maha Pendengar kok. Kok semacam iri kadang-kadang. Sing tukang korupsi, leha-leha, guyan-guyu, bebas, gak ada masalah. Sing wis karuan wong tani jujur, malah keterak omong. Ada niku to nggih. Bisa salah apa kaya Gusti Allah itu gak welas. Ngoten-ngoten. Allah itu punya cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang kita tidak diberitahu. Justru dengan memakan hama, maka anak turun petani itu selamat dari akhlak yang tidak baik. Nah, ketika orang yang korupsi, orang yang macam-macam itu dibiarkan enak, itu sebenarnya Allah sedang menunggu kapan sadarnya dia. Betul lho, guys. Sing sitok dipenek ben selamat, sing sitok dijarno ditunggu sadare. Karena kedua-duanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing korupsi ya makhluke Allah, sing ora korupsi makhluke Allah. Mulai mboten perlu iri. Nah, kadang-kadang enten tiyang niku sing pun menyelenggarakan pekerjaan yang untuk sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Ya sudah berdakwah, sudah berusaha untuk mengembangkan agama, seluruh aktivitas kehidupannya dicurahkan untuk itu. Dia berusaha untuk bagaimana supaya tatanan masyarakat ini berubah yang lebih islami. Wadah. Dia berharap supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Karepe niku. Nah aku wis ngene, padahal aku ya wis donga, karepe krisis kok aja suwe-suwe. Ndang. Kesusu. Menungsa itu serba kesusu. Dan itu memang oleh Allah sudah dikatakan dalam surat Isra ayat 11, Allah mengatakan wa kanal insanu ajula. Manusia itu duwe watek yang padha, ora wong apik ora wong elek. Lek kiai ya kesusu piye amrih santrine ndang pinter. Lek guru ya kesusu piye muridé ndang pinter. Lek wong nyambut gawe kesusu piye ndang oleh dadi. Wong nandur ya kesusu piye ndang oleh panenan. Manten anyar ya kesusu piye ndang iso mlebu kamar. Lha kesusu apa? Pengajian ya kesusu piye ndang buyar. Pokoke serba kesusu. Bar gajian agak ditampa diingin. Karepe sesuk tanggal 6 neh. Tanggal lagi bar diingin kok njaluk tanggal 6 neh. Serba kesusu. Karepe ngono, saiki icir sore panen. Pak ngoten to karepe. Nggih. Nggih, pancen karepe ngoten niku menungso. Tetapi Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya sendiri. Karena apa? Seluruh titik-titik aktivitas kehidupan ini oleh Allah sudah diatur, sudah diukur. Dan ukuran Allah itu sudah baku. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang diberitahukan, sebagian tidak. Wong Allah niku ndamel tanduran mawon renorno to nggih.
Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki 4 wulan panen. Enek sing model duren ditandur saiki 8 tahun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dina kasus panen apa? Oh nandur ketambah. Dewek tauge. Saiki dipulungno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram ning pinggir cething itu 3 dina digo ning pasar dibungkus plastik wis payu. Enek sing model ngono. Enek sing semangka, lho ora amut kaya bayi. Dari-dari pas wayah panen regane amblek. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam. Ngoten. Begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing. Itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus ombet, bahkan mungkin zaman gak menangi, mungkin zaman nun sewu ngajine sakniki nggih, ngajine sakniki. Hadis kula nek ngaji direkam, disiarne mungkin sakniki. Tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada. Mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Sakniki saya dibantai wong mawon. Ah kok enek wayah krisis-krisis ngene ngaji hikam. Apa iso nyelesaine masalah. Mergo perkara iki kesusu. Saiki ngaji, sesuk langsung masyarakat apik tertib kabeh. Karepe lak ngoten to nggih. Lha apa ya iso? Pak Harto lengser, terus ganti Pak Habibie, ganti Gus Dur langsung Indonesia tentrem apik. Ya ora iso. Oh Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri yang itu sudah disusun. Nah sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang kaiten dongane wae sing mandi, kadang-kadang urung donga mawon wis keturutan. Enten kula niku riyen enggak ada mbah buyut. Niku enggak ada keahlian tukang nambani loro untu. Loro untu. Jadi enten yang loro untu ngoten. Mara tengene mbah buyut kula niku. Mboten ditambah namung dijak jagongan mawon. Dinten-dinten 5 menit apa 10 menit atau bukan wangsul. Niku medal ing griyane mbah kula pun waras. Pun waras. Jadi lagi saya lho ngoten niku. Sae. Tapi enten-enten Gusti Allah niku enggak damel kanu ya, damel sunnah, damel kebiasaan. Enek barang potensi api ya mesti ana pitukane to nggih. Mesti ana pitukane. Sepeda mobil niku lek playune banter, mewah, fasilitas lengkap, bensinnya boros. Niku pun gawat. Umpama enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar arek 1 liter 16 kilo per jam. 1 liter bisa 16 kilo, nggih. Tapi fasilitas lengkap, anu macam-macam pajeke larang lho. Ngoten niku ya sama. Niku pun sak gandeng. Nah, niki ngeten mbah kula ternyata napa enten ilmune niki, ilmu tentang nambani untu niki. Enten eleke napa? Lek sing wong nambakno niku wong cetil. Ngoten napa meneh ndang tangga dhewe, mara nambakno waras kok mulih ora ngekeki apa-apa blas. Rokok saler napa dhuwit 500 ngoten. Niku lek wong niku mulih sing lara mbah kula. Padahal mbah kula gak oleh njaluk. Mergo lek njaluk ilmune luntur. Wes jadi niku kan ilmu ya, Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu. Ternyata kulit pisang itu juga jahat, iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah, kebiasaan-kebiasaan Allah. Apalagi tentang amal kita. Amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh. Jadi laku saya kos gawe program ngene tak kanu ngene sesuk kudu jadi. Ya jangan.
termasuk doa. Kalau saya berdoa, jangan menuntut Allah kecah sesuk Gusti Allah. Mergi lek kula mboten sampean paringi benjing sampai tiang bang nagih kula mboten iso nyaur. Alah wong Gusti Allah niku malik ngono pira to. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu moro-moro anake lara kan gak sido nagih. Utawa ya besok pas arep nagih sampean ketok sampean pucet ngono gak sido ngomong malah njaluk kopi tok muleh ngono. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diurui Gusti. Benjing iki kula kedah diparingi dhuwit nganu 1,5 juta begini ki waya cicilan bulanan iki. Iku lho mboten sampe nganu benjing ditagih wah disita omahku lho Gusti awak diwarai. Apa Gusti Allah bodoh? Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan mengatur bentuknya, datangnya kapan, caranya ya apa, Allah yang akan mengatur. Kalau itu bisa kita ketahui, bisa kita selenggarakan, insya Allah kita tidak buta mata hati kita. Kira pinten ya kurumin, moga kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidahu rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.